Selanjutnya kita akan lanjut membahas kebenaran dalam bagian berikutnya. Yaitu pada waktu itu oleh murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Yaitu Yohanes Pembaptis memberikan baptisan. Tak disangka, Tuhan Yesus juga memberikan baptisan. Namun bukan Tuhan Yesus sendiri yang secara langsung memberikan baptisan. Melainkan murid-murid Tuhan. Murid siapa? Murid Tuhan. Yang memberikan baptisan. Maka orang-orang menjadi bingung. Apakah baptisan Yohanes lebih engkau? Ataukah baptisan Tuhan Kristus yang lebih kudus? Lalu beberapa murid Yohanes datang kepada Yohanes. Hendak bertanya kepada Yohanes, apakah kita harus menerima baptisan Yohanes? Atau menerima iman kepada Yesus? Maka murid-murid Yohanes datang bertanya kepada Yohanes, berkata, Rabi, lihatlah, dia yang dahulu engkau bersaksikan di seberang sungai Yordan. Kini ia juga datang memberikan baptisan. Dan semua orang berbondong-bondong pergi kepada Yesus. Artinya, ketika Yohanes masih hidup, Tuhan Yesus sudah mulai memberikan baptisan. Namun yang benar-benar melaksanakan baptisan tersebut adalah murid-murid Tuhan. Bagaimana jawaban Yohanes? Yohanes menjawab agar kita memahami. Jika seseorang bukan berasal dari surga. Jika dia yang kita percayai bukan berasal dari surga, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa. Seperti yang dikatakan Yohanes. Jika tidak diberikan dari surga, manusia tidak akan memperoleh apa-apa. Artinya, Tuhan Kristus adalah dia yang diberikan dari surga. Tetapi jika kita percaya kepada Yohanes, apa yang bisa kita peroleh? Jika kita percaya kepada Yohanes Pembaptis, apa yang bisa kita peroleh dari Yohanes Pembaptis? Pada akhir hayat kita, Yohanes berkata, jika bukan dari surga, manusia tidak akan memperoleh apa-apa. Artinya, percaya kepada Yohanes sama sekali tidak akan memperoleh apa-apa. Namun Yohanes melakukan satu hal yang mulia dan penting. Yohanes berkata, kamu percaya kepadaku, hanyalah supaya kamu bertobat. Apakah dengan percaya kepada Yohanes bisa memperoleh hidup yang kekal? Tidak bisa. Yohanes berkata, baru dia yang datang sesudahku yang memperoleh hidup. Baru dia yang memperoleh Roh Kudus. Lalu, apakah Roh Kudus yang memberi hidup? Ataukah air yang memberi hidup? Roh Kudus. Lalu Yohanes mengatakan, jika tidak diberikan dari surga, manusia tidak akan memperoleh apa-apa. Kemudian Yohanes berkata lagi, kamu sendiri dapat bersaksi untukku. Dahulu aku pernah berkata, aku bukan Mesias. Hanya diutus untuk membuka jalan di hadapannya. Jadi Yohanes bukan Mesias. Kalau begitu, apakah dengan percaya kepada Yohanes kita bisa menerima Roh Kudus yang memberi hidup yang kekal? Ah, tentu tidak bisa. Maka Yohanes, demi memberi kesaksian bagi Tuhan Kristus, ia sepenuhnya meninggikan Kristus. Sedangkan dirinya sendiri secara khusus merendahkan diri, supaya orang mengerti bahwa tugas Yohanes adalah mengarahkan orang untuk percaya kepada Yesus. Bukan percaya kepada Yohanes. Jika seseorang percaya kepada Yohanes, itu hanya berarti ia percaya Yohanes sebagai nabi dan percaya kepada Yesus yang disaksikan oleh Yohanes. Itulah artinya percaya kepada Yesus. Yohanes melanjutkan, aku hanyalah diutus terlebih dahulu untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Diutus terlebih dahulu untuk mempersiapkan jalan baginya. Sebab itu kita berkata, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan bagi Allah kita. Lalu Yohanes berkata, aku bukan Mesias. Hanya diutus untuk mempersiapkan jalan di hadapannya. Dia, di sini jelas merujuk pada Tuhan Kristus. Mengapa Tuhan Kristus disamakan dengan Bapa Yehova? Ini cukup sederhana. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Kristus, yaitu Roh Bapa Yehova yang ada di dalam Tuhan Kristus. Karena itulah Yohanes mempersiapkan jalan bagi Yehova. Lebih tepat dikatakan mempersiapkan jalan bagi Yesus, anak Yehua. Karena roh yang ada di dalam Tuhan Yesus adalah roh Allah. Namun di sisi lain ada juga roh yang lain, yaitu Yesus Kristus, yaitu roh anak Allah. Di dalam dirinya ada dua pribadi. Oleh sebab itu, Yohanes tidak hanya mempersiapkan jalan bagi Yesus, melainkan juga secara bersamaan mempersiapkan jalan bagi Allah. Karena ia mempersiapkan jalan agar orang percaya kepada Roh Kudus. Dan juga percaya kepada roh anak Allah. Jadi percaya kepada dua roh. Karena alasan inilah, Tuhan Yesus berkata tentang kehidupan yang kekal. Tuhan berkata, mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Inilah kehidupan yang kekal. Jadi, mengenal satu-satunya Allah yang benar, artinya menerima Roh Kudus dari Allah yang benar, dan juga menerima roh Tuhan Yesus. Dengan demikian akan memperoleh kehidupan yang kekal. Baru kita mengerti, ternyata Yohanes Pembaptis tidak menerima apa-apa. Orang yang percaya kepada Yohanes sebagai pembuka jalan bagi Yesus. Baru Yesus yang datang setelah Yohanes itulah Kristus yang sejati. Anak Allah. Hanya anak Allah yang memiliki kuasa dan otoritas untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada manusia. Yohanes hanyalah hamba Allah.
Tidak memiliki kuasa untuk memberikan roh kudus ala kepada orang lain. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa di surga dan Tuhan.